Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai KBM yang pertama ya. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk materi. Nah, sesuai yang sudah Ustazah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa materi pertama kita yaitu bab 1 adalah tentang bilangan. Nah, Ustazah sekarang ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk mengingat kembali macam-macam bilangan yang mungkin sudah kalian pelajari waktu SD. Yang pertama adalah bilangan asli dan yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya, jadi anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, anggotanya berapa saja? Anggota-anggotanya adalah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian selain bilangan asli dan bilangan cacah, ada lagi satu jenis bilangan, yaitu bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Zahlen, yaitu bahasa Jermannya untuk bilangan. Nah, kenapa kita harus mempelajari bilangan bulat? Kenapa tidak bilangan asli saja atau bilangan cacah saja? Nah, tujuannya anak-anak kita belajar bilangan bulat itu salah satunya adalah nanti kita akan bisa membaca suhu. Nah, pada termometer, mungkin kalian yang sudah pernah melihat termometer, angka-angka pada termometer itu tidak hanya bilangan positif, tetapi juga ada bilangan negatif. Karena suhu yang ada di alam ini itu juga bisa mencapai yang namanya suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kira-kira di mana suhu yang ada di bawah 0 derajat Celcius itu? Contohnya seperti di kutub utara, atau juga di gunung-gunung tertinggi di dunia yang di puncaknya itu terdapat salju. Nah, itu suhu di sana bisa mencapai minus derajat Celcius atau di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian kalau digambarkan pada garis bilangan seperti ini. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Ya, jadi kalau kalian lihat pada garis bilangan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kalau semakin ke kanan itu sebenarnya bilangannya semakin banyak. Cuma kalau misalkan dituliskan dalam garis bilangan itu tidak cukup, makanya diwakilkan dengan tanda panah. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Angkanya dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 dan seterusnya. Kemudian yang di tengah itu adalah angka 0 ya. Dan selanjutnya ada bilangan asli. Jadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Selanjutnya untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Nah, ini kalau misalkan bilangan itu digambarkan pada garis bilangan, bagian-bagiannya terlihat seperti pada gambar itu. Selanjutnya, dalam bilangan bulat itu ada berbagai macam operasi hitung, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk bagian pertama ini atau untuk pertemuan hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat.
Nah, contohnya itu ya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan negatif 2 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Nah, coba kalian perhatikan itu garis bilangannya. Negatif 2 ditambah 5 berarti kita mulai dari angka negatif 2. Coba kita beri tanda di negatif 2. Nah, seperti itu tandanya. Di dalam kotak kuning itu ada catatan khusus, yaitu positif, maka bergeraknya nanti ke arah kanan. Kemudian kalau negatif nanti bergerak ke arah kiri. Jadi kalau negatif 2 ditambah 5, karena operasi hitungnya penjumlahan atau dia positif, maka kita akan bergerak ke arah kanan. Jadi dimulai dari negatif 2 ke negatif 1, kemudian bergerak lagi negatif 1 ke 0, dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 3. Udah berhenti sampai di 3. Kenapa berhenti sampai di 3? Karena kan tadi ditambah dengan 5, maka kita hanya cukup berjalan 5 langkah saja. Dari negatif 2 ke negatif 1 itu kan 1 langkah, negatif 1 ke 0 itu 1 langkah, kemudian dari 0 ke 1 itu juga sudah 1 langkah, berarti menjadi 3 langkah ya. Kemudian dari 1 ke 2 itu 4 langkah, dari 2 ke 3 5 langkah. Berarti hasilnya negatif 2 ditambah 5 itu adalah 3. Nah, bisa lihat ya jawabannya di kotak yang bawah itu warna coklat itu. Negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, pada suatu saat suhu di puncak Gunung Jayawijaya adalah negatif 6 derajat Celcius. Beberapa waktu kemudian, suhu naik 9 derajat Celcius. Berapakah suhu di puncak Gunung Jayawijaya saat ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita masih membutuhkan garis bilangan. Jadi karena ini suhu awalnya adalah negatif 6 derajat Celcius, maka kita mulai dari titik atau dari negatif 6. Kemudian suhu naik, karena naik berarti kan dia nilainya positif. Nanti arah panahnya akan bergerak ke arah kanan. Naiknya berapa tadi? Yaitu 9 derajat Celcius. Maka kita akan berjalan 9 langkah ke arah kanan. Dimulai dari negatif 6, kemudian ke negatif 5, dari negatif 5 ke negatif 4, negatif 4 ke negatif 3, negatif 3 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 1, kemudian negatif 1 ke 0, dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 3. Nah, berarti perjalanannya berakhir di titik 3. Sehingga kesimpulannya negatif 6 ditambah 9 itu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian untuk aturan penjumlahan bilangan bulat. Aturan penjumlahan bilangan bulat ini nantinya akan kita gunakan kalau bilangan-bilangan yang dioperasikan itu sangat banyak. Kalau misalkan angkanya itu lebih dari 10, maka tidak mungkin bukan kalau kita menggunakan atau menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat itu dengan garis bilangan. Karena apa? Karena kalau misalkan ditulis semua dalam garis bilangan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kita memerlukan aturan penjumlahan bilangan bulat. Di sini untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku yang pertama itu negatif A ditambah B itu sama dengan negatif, kemudian dalam kurung itu A dikurangi B. Syaratnya jika A itu lebih dari B.
Contohnya ya. Ya, contoh yang pertama, misalkan itu negatif 15 ditambah dengan 8. Itu juga bisa kita tulis seperti yang di aturan penjumlahan yang pertama, yaitu angka 15 dan angka 8 kita masukkan ke dalam tanda kurung. Kemudian yang di luar kurung itu ada tanda negatif. Yang di dalam berarti menjadi 15 dikurangi 8. 15 dikurangi 8 berapa? Jadi yang di dalam kurung itu kita hitung terlebih dahulu. Ya, 15 dikurangi 8 itu adalah 7. Ya kan? Karena 7, kemudian perhatikan tanda di luar kurung itu ada tanda negatifnya. Nah, tanda negatifnya juga diikutkan sehingga menjadi negatif 7. Kemudian aturan penjumlahan yang kedua itu adalah negatif A ditambah B itu sama dengan B dikurangi A. Itu syaratnya jika B lebih dari A. Untuk contohnya, contoh yang kedua, negatif 12 ditambah 20. Nah, disitu bisa kalian lihat kalau angka 20 itu tentunya lebih besar dari angka negatif 12. Nah, bentuk yang negatif 12 tambah 20 itu juga bisa dituliskan dengan cara seperti ini, yaitu 20 dikurangi 12. 20 dikurangi 12 hasilnya berapa? Ya, 20 kurangi 12 hasilnya adalah 8. Selanjutnya, untuk aturan penjumlahan bilangan bulat yang ketiga itu ada negatif A ditambah dengan negatif B. Itu bisa juga ditulis sama dengan negatif A ditambah B, tapi A ditambah B nya diletakkan di dalam kurung. Syarat yang ketiga itu berlaku jika A dan B sama-sama bilangan negatif. Contohnya, perhatikan ini, negatif 10 ditambah negatif 16. Nah, ini kan keduanya sama-sama bilangan negatif, maka bisa ditulis negatif, kemudian dalam kurung 10 ditambah 16. 10 ditambah 16 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 26. Karena di luar kurung tadi ada tanda negatif, maka tanda negatifnya juga ikut dituliskan sehingga menjadi negatif 26. Nah, ini untuk aturan penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita menghitung bilangan yang lebih dari 10, maka kita menggunakan aturan penjumlahan ini. Jadi kita tidak menggunakan garis bilangan lagi. Selain itu, penjumlahan juga mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat itu yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Apa itu sifat komutatif? Nah, yang di dalam kotak kuning itu kita bisa lihat untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi kalau komutatif itu kan tadi pertukaran. Kalau pertukaran berarti kalau dibolak-balik hasil penjumlahannya itu akan sama. Sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah kasih contoh. Contohnya adalah coba itu, negatif 2 ditambah negatif 3. Itu sama dengan penulisannya dibalik, yang angka negatif 3 yang di awalnya di belakang, kemudian kita tukar tempat menjadi di depan, berarti menjadi negatif 3 ditambah negatif 2. Sekarang hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 5. Kemudian apakah hasilnya akan sama dengan yang negatif 3 ditambah negatif 2? Coba kita lihat, negatif 3 ditambah negatif 2
itu. Nah, ternyata hasilnya juga negatif 5. Berarti untuk sifat komutatif atau pertukaran itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Jadi mau angkanya dibolak-balik dari yang awalnya depan kemudian ditaruh di belakang, atau yang awalnya di belakang ditukar tempat ditaruh di depan, itu akan menghasilkan angka yang sama. Salah satu contoh lagi, misalkan 1 ditambah 2 itu kan hasilnya 3, ya kan? Kemudian kalau 2 ditambah 1 itu hasilnya juga 3. Nah, itu adalah salah satu contoh lain dari sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi untuk yang di kotak kuning kita bisa baca bersama, untuk sembarang bilangan bulat A dan B dan juga C itu selalu berlaku, ya, selalu berlaku. Jadi yang di dalam kurung itu A ditambah B kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi pengelompokan ya. Kalau pengelompokan berarti untuk yang ruas kiri itu A dan B-nya dikelompokkan. Sedangkan yang di ruas kanan yang dikelompokkan adalah B dan C. Sifat ini disebut sifat asosiatif pengelompokan pada penjumlahan. Jadi kalau misalkan nanti dicontoh, nah ini ya, yang dicontoh itu yang di dalam kurung adalah 9 ditambah 5 kemudian ditambah lagi dengan 2, itu yang ada di ruas kiri. Kemudian yang di ruas sebelah kanan diganti 9-nya di luar kurung, kemudian yang di dalam kurung adalah 5 ditambah 2. Nah, sekarang apakah hasilnya akan sama? Coba kita cek ya. 9 ditambah 5 itu adalah 14. Kemudian 14 ditambah 2 hasilnya 16. Ya, hasilnya. Nah, kemudian yang sebelah kiri 9 yang di dalam kurung dijumlahkan, 5 tambah 2 adalah 7. Jadi 9 tambah 7. 9 tambah 7 berapa? Ternyata hasilnya sama. 14 tambah 2 16, 9 tambah 7 juga hasilnya 16. Jadi itu terbukti bahwa sifat asosiatif pada penjumlahan itu kalau misalkan dikelompokkan walaupun pengelompokannya berbeda, itu tetap akan menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian sifat tertutup, itu sifat yang ketiga. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan. Contohnya, maksudnya sifat tertutup itu seperti apa? Jadi misalkan 17 ditambah negatif 5. Nah, 17 di sini kan bilangan bulat, tapi dia bilangan bulat positif. Sedangkan negatif 5 dia juga bilangan bulat, tapi nilainya bilangan bulat negatif. Jadi keduanya ini sama-sama bilangan bulat. Kemudian kalau dijumlahkan 17 ditambah negatif 5. Berapa hasilnya? 17 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, ini adalah maksud dari sifat tertutup pada penjumlahan. Jadi kalau misalkan dua bilangan dijumlahkan atau dua bilangan bulat dijumlahkan, itu hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Nah, seperti yang kalian lihat kan, kalau di contoh itu hasil dari 17 ditambah negatif 5 itu adalah 12. 12 itu merupakan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, bukan. Itu adalah maksud dari sifat tertutup. Nah, itu keterangannya. 17 dan negatif 5 adalah bilangan bulat, dan 12 juga bilangan bulat. Yang terakhir yaitu sifat yang keempat, itu adalah unsur identitas. Nah, unsur identitas itu maksudnya
Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, 0 di sini disebut sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya, 0 ditambah negatif 5 itu hasilnya juga negatif 5. Jadi dia kembali ke bilangan itu sendiri, tidak merubah angka ya. Jadi tetap dari 0 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 5. Contoh yang lain lagi, 1 ditambah 0 itu hasilnya juga tetap, yaitu 1. Misalkan lagi 100 ditambah 0 itu hasilnya nanti akan berapa? 100 juga. Jadi kembali ke bilangan itu sendiri. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah untuk penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.